got a date. I'll pick you up at 6. Cerita diawali di Alaska, di mana seorang pria bernama Winston bersembunyi di sebuah kabin terpencil. Sebelum agen FBI datang untuk menangkapnya. Dalam situasi yang genting, Winston bertemu dengan Deputi Marshal Madeline Harris yang tengah menghadapi ancaman dari bos kriminal bernama Moretti. Untuk melindungi dirinya, Winston menawarkan kesaksian melawan Moretti dengan imbalan jaminan kekebalan hukum, dan Madeline setuju meski dengan berat hati. Madeline mengawasi Winston saat mereka bersiap terbang ke Seattle untuk memberikan kesaksian. Dalam perjalanan, mereka bertemu pilot bernama Daryl Booth. Mr. Booth, he's not going anywhere. What you did before? Another word. Setelah lepas landas, Madeline memperhatikan goresan di belakang kepala Booth, tetapi dia hanya menganggap itu sebagai resiko pekerjaan. 75 minutes from now, I promise. Probably gonna ground us for a few hours. Ketika Winston melihat ke bawah, dia menemukan dokumen dan foto yang menunjukkan identitas asli dari Daryl Booth. Dia berusaha memperingatkan Madeline, namun dia salah paham dan mengira Winston berusaha melarikan diri. Madeline melihat ada darah di lengan Booth. Booth kemudian berbalik untuk memberikan kantong muntah kepada Winston. Madeline bertanya kepada Winston bagaimana dia tahu mereka akan menuju Seattle, padahal dia tidak pernah menyebutnya. Merasa Madeline mulai curiga, Booth mengungkapkan identitasnya sebagai pembunuh bayaran yang dikirim oleh Moretti untuk menghabisi Winston. Rencananya, dia akan meninggalkan Madeline dan Winston di tempat terpencil agar mereka menjadi korban satwa liar. Pertarungan terjadi antara Madeline dan pembunuh bayaran. I don't want to kill you. I love it when they play hard to get. Yeah. Yang membuatnya pingsan. Sementara itu, Winston berusaha menjelaskan hubungan antara dirinya dan Moretti. Let me go. Do I look like the kind of We're talking about $1 million here. fucking balls? Do you have any idea how much you believe? Ketika Madeline mulai sadar, dia mengambil taser dan berhasil melumpuhkan pembunuh bayaran tersebut. You want to? Oh my God! This is how it ends. We're all gonna die. Get up! Get around! You gotta pull other things. Setelah mengamankan situasi, Madeline membebaskan rantai Winston. Winston menyadari bahwa pembunuh bayaran telah mendapatkan informasi tentang dirinya dan ibunya. Dia mencoba menghubungi Deputi Caroline Van Zandt untuk melaporkan infiltrasi dalam perjalanan mereka dan kemungkinan akan kebocoran informasi di departemen. Madeline juga menghubungi pilot lain yang bernama Hasan. Dia membantunya untuk menavigasi langit. Dalam prosesnya, Madeline mengetahui bahwa Daryl Booth yang asli telah dihabisi dengan kejam. Pembunuh bayaran itu sadar kembali dan dia mulai mengejek Madeline mengenai insiden traumatis di masa lalu. Dia mengingatkan Madeline tentang seorang wanita yang diasuhnya dan terbakar hidup-hidup. Madeline pun terprovokasi.
menyerang pembunuh bayaran dan menjelaskan latar belakang tragisnya. I hope. Dia menceritakan bahwa dia ditugaskan menjaga seorang wanita bernama Maria di Meksiko yang terlibat dengan kartel. Ketika Maria meminta izin untuk mandi tanpa pengawasan, Madeline melanggar protokol dan mengizinkannya. Akibatnya, seorang pembunuh bayaran melemparkan bom molotov ke dalam ruangan. Maria terikat di bak mandi. Dia tidak dapat melarikan diri dan Madeline gagal menyelamatkannya. Setelah insiden itu, Madeline diturunkan jabatannya menjadi pegawai kantor. Dia dihantui oleh kesalahan yang dibuatnya. Caroline kembali menghubungi Madeline, memberitahunya bahwa ada tim yang menunggu di Anchorage untuk membantunya. Madeline mulai curiga bahwa Caroline adalah sumber kebocoran informasi. Dia menghubungi wakil direktur Coleridge untuk melaporkan situasi dan mencoba menghubungi Caroline. Setelah menemukan bangkai kapal di pantai, Madeline dan Winston berhasil memberikan petunjuk lokasi mereka kepada Hasan. Fat. That doesn't make any sense. He took my glasses. I don't know. Guard, okay, stand by. We're running it back. Hal ini membantu radar mendeteksi mereka dan memudahkan Hasan untuk memandu mereka. Like a feather. Here we come. Stellar. And the finer point? Pembunuh bayaran membebaskan diri dan menyerang Winston sebelum berusaha mencekik Madeline. Hey, you want... Nope, no, that's not a name. Madeline memberikan pertolongan pertama kepada Winston yang kehilangan banyak darah dan mulai pingsan. Some pressure on it, okay? No one here. Dia menghubungi Hasan untuk mencari cara lebih cepat menuju Anchorage. Tarmac EMS is about 18 to 20 minutes out, but it'll... Hasan berusaha membantu meski itu berarti mereka akan kehabisan bahan bakar lebih cepat. Okay, approaching one stick. All right, Winston. Madeline bersumpah tidak akan membiarkan Winston mati, sementara Winston meminta maaf atas kejahatan yang dilakukannya. I'm sorry. Penyesalan Winston membawa Madeline pada peringatan tentang tempat yang dikatakan Coleridge, yang sama dengan lokasi yang disebutkan Winston, membuatnya menyadari bahwa Coleridge adalah pengkhianat. Madeline menghubungi Caroline untuk mengakui kesalahannya, dan dia memperingatkan tentang Coleridge. Coleridge memberitahu bahwa Caroline mengalami kecelakaan mobil fatal, mungkin akibat tindakan salah satu orang suruhan Moretti. Dengan marah, Madeline menuduh Coleridge sebagai pengkhianat, dan dia bertekad untuk You mengungkapnya. think I got something to lose? Careful! Deputy, talk to me. Guess who we've got on radar? Madeline menghubungi Hasan lagi. 25%. Altitude. Altitude. The flaps. It's there. Around. It's the full. Tetapi pembunuh bayaran menyerang sekali lagi. Get off! Dalam kepanikan, Hasan membimbing Madeline saat mereka kehabisan bahan bakar, sementara Winston mulai kehilangan kesadaran. Passing 600 feet. Oh my god. 500 feet. Polisi dan para medis menunggu saat Madeline melakukan pendaratan yang sangat kasar. Pintu pesawat terbuka dan pembunuh bayaran terlempar keluar, mendarat di landasan dan ditabrak truk. Pesawat berhenti dan Winston terbangun. We did. Para medis segera mendekati Winston. I'm sorry, ma'am. He was phone for Lost a lot of blood. Oh, God. Sementara Madeline bertemu Hasan sejenak sebelum melihat salah satu kaki tangan Moretti masuk ke ambulans bersama Winston.
Madeline berlari dan berhasil menyaksikan pembunuh itu berusaha mencekik Winston sebelum menembaknya hingga meninggoy. This fucking day. Dia mengambil telepon pembunuh itu untuk berbicara langsung dengan Coleridge, meyakinkannya bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi. Dan begitulah cerita ini berakhir.